Pernah nggak sih, kalian merasa hidup ini kayak jalan di tempat? Usaha udah, doa juga udah, tapi rezeki masih seret, hati masih galau, dan masalah datang bertubi-tubi. Nah, saya juga pernah. Sampai suatu hari, saya nekat. Saya bilang ke diri sendiri, mulai malam ini, saya mau tahajud tiap hari, selama 30 hari, apapun yang terjadi. Dan ternyata, 30 hari itu mengubah hidup saya, total. Bukan cuma rezeki, tapi juga hati, arah hidup, semuanya. Gimana caranya? Yuk, saya ceritakan. Bismillah walhamdulillah, jika video ini muncul di beranda kamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya tulislah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dalam komentar. Insya Allah bisa jadi bukti kecintaan kita untuk mendapatkan syafaat kelak di akhirat, dan semoga diijabah semua doa dan keinginanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa kita bersama, semoga kita semua diberikan kesehatan, dilapangkan rizki, dan diampuni dosa serta dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Saya ini dulunya pekerja biasa aja. Gaji cukup, tapi ya itu, cukup-cukup buat hidup. Kadang malah kurang. Ada masa saya punya utang kecil, anak sakit, istri stres, dan di kantor pun saya merasa invisible. Sampai akhirnya saya ikut kajian hari Jumat. Ustadznya bilang, coba tahajud 30 hari. Kalau nggak ada perubahan, datangi saya. Waktu itu saya senyum aja. Tapi malamnya, saya coba. Bangun jam 3, sholat 2 rakaat. Pertama kali, canggung, kaku, tapi adem. Hati saya kayak dibilas. Bunyi, tapi badan rasanya kaku. Suara setan dalam hati bilang, lanjut tidur aja. Tapi saya lawan. Saya bangun, saya ambil wudhu. Kadang sambil ngantuk, kadang sambil nangis. Saya cuma bilang, ya Allah, aku nggak tahu harus doa apa. Tapi aku datang. Aneh tapi positif. Saya mulai lebih tenang. Di kantor, tiba-tiba atasan manggil dan minta saya handle proyek. Padahal biasanya saya cuma disuruh fotokopi. Anak saya juga lebih ceria. Entah kenapa, rumah berasa lebih damai. Dan yang bikin merinding, utang saya, yang udah lama mentok, tiba-tiba bisa dicicil. Ada order freelance masuk, nominalnya pas banget. Saya mulai bangun tanpa alarm. Kadang malah jam 2 udah kebangun. Saya jadi suka curhat ke Allah. Nggak pakai bahasa Arab, cuma ngomong biasa. Ya Allah, kuatkan saya, cukupkan saya. Dan rezeki pun makin deras. Ada tawaran kerja dari luar, dan istri mulai rajin tahajud juga. Saya bukan jadi kaya raya, tapi saya jadi orang yang bersyukur. Saya bisa senyum pas ada masalah, dan saya yakin rezeki itu nggak selalu uang. Tapi ketenangan, kejernihan hati, kekuatan menghadapi cobaan, itu semua hadiah dari tahajud. Dari tahajud, saya belajar 3 hal penting. 1. Rezeki datang saat kamu siap menerimanya. Dan tahajud mempersiapkan hati kita. Banyak orang mengejar rezeki siang dan malam. Tapi tidak semua sadar bahwa rezeki bukan sekadar hasil kerja keras, tapi juga kesiapan hati untuk menerimanya. Kesiapan ini bukan hanya soal mental dan pikiran, tapi juga soal spiritual. Nah, sholat tahajud adalah latihan terbaik untuk membentuk kesiapan itu. Kenapa? Karena tahajud itu menguji keikhlasan kita bangun saat orang lain tidur. Kesabaran kita dalam meminta tanpa pamrih. Keteguhan hati dalam berharap hanya kepada Allah, bukan kepada manusia. Saat seseorang rutin tahajud, jiwanya dilatih untuk lebih tenang, lebih jernih dalam berpikir, dan lebih kuat dalam menghadapi ujian. Ini membuat dia lebih siap jika rezeki besar datang, baik berupa uang, jabatan, pasangan, anak, atau peluang besar lainnya. Tanpa kesiapan,
rezeki justru bisa menjadi ujian atau bahkan musibah. Seperti orang yang tiba-tiba kaya tapi hidupnya jadi kacau karena hatinya belum siap. Coba renungkan. Pernahkah kamu merasa sudah kerja keras tapi rezeki serasa seret? Atau justru pernah dapat rezeki besar tapi hati malah gelisah, bingung, bahkan merasa tidak layak? Itu karena Allah menunggu hatimu siap. Tahajud bukan ritual kosong, tapi proses pembentukan karakter batin, agar saat rezeki besar datang, kita tidak sombong, tidak takut kehilangan, dan tidak lupa diri. Orang yang rutin tahajud akan lebih mudah bersyukur, lebih rendah hati, dan lebih tahu bahwa semua yang dia miliki adalah titipan, bukan milik sejati. Kata ulama, rezeki bukan hanya tentang apa yang kamu dapat, tapi tentang kemampuanmu menjaga dan mensyukurinya. Dan tahajud adalah jalan sunyi untuk membentuk kemampuan itu. 2. Allah nggak pernah tidur. Saat kita bangun di sepertiga malam, itu waktu paling ajaib. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Hayyul Qayyum, zat yang maha hidup dan tidak pernah mengantuk atau tidur. Dan inilah salah satu pelajaran paling dahsyat dalam hidup. Ketika seluruh dunia tertidur, Allah tetap terjaga, menanti hambanya yang bangun mengadu. Di sepertiga malam terakhir, sekitar jam 2 sampai sebelum subuh, terjadi momen yang tidak ada bandingannya dalam 24 jam kehidupan manusia. Rasulullah bersabda, Rabb kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, lalu berkata, siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, maka akan aku beri. Dan siapa yang memohon ampun, maka akan aku ampuni. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Tahukah kamu? Itulah saat paling ajaib. Saat di mana hijab antara langit dan bumi seperti terbuka. Saat permintaan yang mungkin ditolak siang hari, justru dikabulkan di waktu ini. Saat air mata menjadi saksi betapa lemahnya kita, dan betapa dekatnya Allah. Coba kita tanya ke dalam hati. Kenapa kita justru lebih sering bangun tengah malam untuk ngecek notifikasi HP, tapi jarang untuk berbicara dengan Allah? Kenapa kita curhat ke orang yang bisa tidur dan lupa, tapi kita abaikan Tuhan yang tidak pernah tidur dan selalu ingat kita? Padahal, Allah itu nggak pernah capek mendengar keluhanmu. Justru di saat kamu bangun dalam sunyi, itulah tanda kamu serius butuh pertolongannya. Sepertiga malam adalah waktu di mana langit paling bersih, hati paling jernih, dan suara hati paling jujur. Tidak ada basa-basi. Hanya ada kamu dan Tuhanmu. Dan yang luar biasa, Allah sendiri yang turun untuk mendengarkan. 3. Masalah itu bukan akhir, tapi awal dari kedekatan dengan Allah. Banyak orang mengira bahwa ketika hidup penuh masalah, hutang menumpuk, rumah tangga hancur, bisnis bangkrut, atau kesehatan memburuk, itu tandanya hidup sedang hancur. Tapi sebenarnya, masalah bukan tanda kehancuran, melainkan tanda panggilan. Masalah adalah undangan dari Allah untuk kembali pulang, untuk sujud lebih lama, untuk berdoa lebih tulus, untuk menangis di sepertiga malam dengan sepenuh hati. Karena seringkali, tanpa masalah, kita terlalu nyaman menjauh dari Allah. Justru di titik terendah itulah, Allah ingin kita naik ke titik tertinggi, bukan secara duniawi, tapi secara ruhani. Dan tahajud menjadi gerbang perubahan itu. Coba renungkan. Bukankah kita lebih sering serius berdoa saat tertimpa musibah? Bukankah air mata yang jatuh saat tahajud lebih deras saat hidup sedang berat? Artinya, masalah mendekatkan kita pada hakikat kehidupan. Saat semua jalan buntu, kita baru benar-benar mencari Tuhan. Tahajud di tengah badai hidup bukan sekadar ibadah malam, tapi seperti pelampung di tengah lautan gelap. Saat semua orang tak mengerti keadaanmu, Allah justru mengundangmu datang lebih dekat. Jadi kalau hari ini kamu lagi bingung, capek, rezeki seret, hati gelisah, coba mulai malam ini. Bangun. Cukup 2 rakaat. Ngobrol sama Allah. Ulangi 30 hari, dan biarkan Allah yang ubah hidupmu. Kalau kisah ini bikin kamu semangat untuk mulai tahajud, klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Karena saya akan bagikan banyak kisah nyata, inspirasi, dan doa-doa setelah tahajud yang bisa kamu amalkan.
Jangan lupa share video ini ke teman, saudara, atau siapapun yang sedang butuh jalan keluar. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Ingat, perubahan besar dimulai dari langkah kecil. Malam ini, ambillah wudhu, berdirilah, bicaralah dengan Allah. Karena bisa jadi, malam ini adalah titik balik hidupmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.